Hello guys, welcome back. Dan ini adalah Sekiro Guide dan Walkthrough part 8. Oke, kita sudah berada di dalam game bersama Lord Kuro. Terakhir kali kita sudah berhasil mengalahkan Genichiro. Dan untuk episode kali ini, karena sepertinya akan cukup padat, saya akan mulai langsung saja ya. Kita rest dulu untuk mereset emblem dan untuk kalian yang darahnya berkurang setelah boss fight kemarin. Kemudian kita akan gunakan memori dari Genichiro tentunya. Attack power kita sudah 4, mantap. Kemudian skills, kita akan cek juga. Breath of Life Light, ini akan kita ambil nanti segera, karena ini sangat berguna di area yang akan kita kunjungi di episode ini ya. Opsi lain ada Shinobi's Karma, ini untuk menambah kuota dari Spirit Emblem tentunya. Dan juga, segitu dulu saat ini. Kita akan lanjut. Oh ya, sebentar. Saya akan kembalikan ke defaultnya kita dulu, yaitu Shuriken dan juga Firecracker. Oh ya, ninjutsu juga kita sudah dapat ya kemarin, yaitu Blood Smoke Ninjutsu. Ini press attack setelah kita melakukan backstep death blow, ya akan keluar Blood Smoke Ninjutsu ya. Ini membuat darah dari musuh yang kita backstep death blow menjadi seperti asap ya, yang membuat kita tercover dengan asap itu, dan kita bisa melakukan death blows kembali untuk musuh-musuh di sekitar atau untuk kabur ya. Sangat bagus, tapi cost-nya 6 Spirit Emblem ya. Jadi harus bijak untuk memakai ini ya. Ya, kita akan pasang. Oke, sekarang kita akan talk sama Lord Kuro untuk mengajak dia keluar dari Ashina. Tapi dia menolak. Karena dia punya misi untuk menghentikan kutukan dari Dragon's Blood ini ya, dari keabadian, dari darahnya dia. Nah, ada dua pilihan. Kalau kita pilih help Kuro, kita nggak bisa. Karena kita harus menjaga Lord Kuro. Tapi kalau kita menolak Lord Kuro, Lord Kuro akan memohon kepada kita untuk membantu dia menjalankan misinya ya, untuk menghilangkan keabadian ini. Dan kita terpaksa menerima. Oke, talk lagi. Immortal Severance Text. Right. Sacred Dragon Tears, Divine Realm. Nah, sekarang kita akan cek tempat bakar dupa ini ya. Katakan ada Divine Air yang lain tinggal di Ashina Castle dulu, namanya Lord Takeru, tapi sudah meninggal. Nah, Fontaine Head, Divine Realm. Nah, basically tujuan kita adalah menuju Fontaine Head, menuju Divine Realm itu untuk mencari Sacred Dragon Tear ya, air mata naga. Kemudian kita akan lanjut lagi. Ya, dia akan mencari informasi lagi. Dan kita juga bertanya bagaimana cara menghilangkan keabadian dari orang-orang yang terjangkit ya. Kita disuruh bicara dengan Ishin. Nah, sambil dia berjalan, kita akan ke sini dulu untuk mengambil item. Scrap Magnetite dan Eavesdrop. Ya, dia kecewa dengan Genichiro ya. Kemudian dan di sini dia memberitahu kita di mana kita bisa bertemu dengan Ishin Ashina ya, Lord Ishin. Dan kita akan ke sana dari jendela ini. Sambil kita ambil-ambil item yang belum ya. Coin purse.
Kemudian lompat di sini. Gachin Sugar. Dan ini adalah lokasi dari Lord Isshin Ashina. Nah, 巫女様おう伺うそのま先じゃ Sake. 褒美 Unrefined Sake. Yap, kita sudah punya 2 ya. Satunya kita dapat di Juzo saat di Hiratai State kemarin. 落ち水に身 Dia berterima kasih kepada kita karena kita sudah berhasil mengalahkan cucunya, Genichiro. 我が父の掟に従ったまで忍びなるほどあの国巡った Don't you think, Sekiro? Yap, beliau ini adalah Tengu yang kita temui di Ashina Castle Gate Fortress ya, yang memberi kita nama Sekiro. Dan bagaimana cara menghilangkan keabadian? 巫女様の目指すその不思議 The Mortal Blade. Yap, 不思議 jadi katanya kita harus punya Mortal Blade untuk bisa membunuh orang-orang yang terjangkit keabadian ya. The Infested, kalau istilahnya di sini. Nah, seperti Hanbei di tempat kita training di Dilapidated Temple itu. そういった場 Dan di mana kita bisa mendapatkan Mortal Blade? 先方寺にあ Held る in Sempo Temple. Ya, ini adalah area yang akan kita jalankan di 抜け episode kali ini ya. 抜けただそうだが今やあの生臭まともたどり着く手立てはアシナの城の Abandoned Dungeon. 外れにあ Yap, る kita sudah その buka 奥の idolnya ya, 水路を抜ければ di ujung Abandoned Dungeon itu. やろう Oke, gift drink ini bisa kita berikan sake untuk si Isshin untuk mendapatkan spesial dialog ya, sama seperti Sculptor. 行くか Kemudian そして関わる前をいくつか赤炉 hesitate and you lose. Oke, sebelum lanjut kita akan menyelesaikan sedikit lagi di area Ashina Castle ini. Nah, di sini Elite dan ada 3 Night Charge. Kita akan praktekkan Blood Smoke Ninjutsu di sini ya. Oke. Nah, seperti itu. Maka ya kita tercover dan mereka nggak bisa melihat kita tadi ya. Nah, jadi kita akan tunggu sebentar. Kita akan praktekkan sekali lagi dan kita akan gunakan untuk mendead blows yang satunya ya. Oke. Hop. Nah, seperti ini guys. Right. Ill liver. Dan dengan begitu Ashina Castle untuk item dan musuh sudah clear. Kita akan lanjut, ya, kita teleport aja ke Last Commune Idol. Oke, nah di sini sudah ada Emma, kita akan talk. 一心様とも礼を源一郎殿を切ったことへそうですか源一郎 Emma memberitahu kita 殿 bahwa 落ち水の中 Genichiro menggunakan rejuvenating あ sediment. なたもご覧に Jadi な dia った nggak でしょ mati kemarin ya setelah kita bertarung melawan dia. 調べ私の大方道中 Dojun, yep, orang yang kita temui di Abaddon Dungeon itu ya guys. 聞いた して Nah di sini kita memberitahu Emma tentang misi kita bersama Lord Kuro untuk memutus keabadian ya. 私は主いつでもお声がく寿司として Oke, gift drink. Yap, kita juga bisa memberikan unrefined sake ke Emma untuk mendapatkan dialog spesial juga ya. では Kemudian di sini ada surat dari Kuro. Dia menemukan sesuatu di perpustakaan. Dan kita akan cek lagi. Yap, ada aroma bunga sakura. Perpustakaannya di sini. 戻り一心様とは会えたかはい不思議にな Yap, る kita mengatakan tentang Mortal Blade yang disarankan oleh Isshin. そうでした不思議り先方寺にある死なぬもなるほど行私の方はどうやら見つけたって手がく は Nah, di sini ada 3. Untuk Sakura Droplet, ini akan kita berikan ke Kuro. Kalian akan lihat nanti. 子様これは桜それ流飲の引き換えにタケル様がのである狼よこの桜 Dan jika kita give Sakura Droplet, わかった
目タケル様の留飲もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞ。は Additional resurrective power granted. Oke. それは大事にして。御意。 Dan untuk flower dan stone ini adalah dua quest item yang harus kita cari nanti untuk bisa kita menuju Divine Realm ya. 花とはまずは Fragrant Flower Node. これはタケル様が残されたもん。このアシナをつらその水がどうやらそれ。水も深い渓谷な。なるほど。 Sunken Valley. Yap, itu adalah salah satu area 内谷かもし yang れ di ない。 episode-episode mendatang akan kita kunjungi. 城の林言葉の通りまともな。 Kemudian untuk stone 巫女様。これ源の高音。はい。 in some sacred village. Yap, ini juga area yang akan kita kunjungi nanti ya そういえ pastinya. ばそこの知れぬ深い Bottomless Hole. 探っ あ Yap, as about the bottomless hole. Ini area yang sudah kita kunjungi ya, yang ada nenek-nenek itu. みなぎそういそれステローのそこにいたロー。 Nah, その穴に。うんはい。取りよく試し。わかった。 yap, untuk sekarang, ああそうだ nah, そなた apakah kau mencium sesuatu? Yes, tentu saja. Kita mencium aroma bunga sakura. ただどうした嗅いだことおそらくは。そうエマ殿がそれがか Nah, sebagian besar dari pembicaraan tadi dan area-area yang disebutkan nggak akan kita lakukan di episode kali ini karena kita akan fokus di Senpo Temple terlebih dahulu ya. Oke, kita akan ambil ini Gunfort Shrine Key. Ini pun juga area yang nggak akan kita kunjungi sekarang. Kita akan bertanya ke Emma お主に尋ね。はい。城の上 mengenai 桜 pohon sakura di belakang そこ castle, ですね yaitu Everblossom. タケル様が故郷へつまり宣教の桜か。はい。春にかですが枯れて Tapi Everblossom sudah mati ya, sudah nggak ada. 花を持ち去った者がいます。花をなくした床桜はやがて枯れ果てました。床桜の木。 Oke. また。 Dan sekarang sebelum kita masuk ke Senpo Temple, kita akan mengunjungi satu lagi NPC. Di Old Grave. Yap, kita akan bertemu dengan Blackhead Badger sekali lagi. Agar kita bisa men-trigger quest lanjutan dari si Blackhead Badger ini ya. Tol? Nah, kita sudah membeli Iron Fortress dan Anti-Air Death Blows, jadi kita akan back. Ah, ini dia. Maybe Living Soon, Senpo Temple di Mount Kongo. Dan dengan demikian, kita sudah berhasil men-trigger questline lanjutan dari si Blackhead Badger ini. Kita akan kembali. Dan sekarang kita akan mulai perjalanan ke Senpo Temple melalui Abadan Dungeon, Underground Waterway, seperti yang dikatakan Ishin. Oke, dari sini kita maju ke depan ke arah air. Scrap Iron, dan di bawah sini ada dua ikan yang bisa menyerang kita ya. Kalian bisa abaikan saja, tapi kalau kalian penasaran, lock target dan gunakan hold attack. Seperti ini, oops, up, oke, seperti itu. Kemudian ada beberapa musuh di sini, kita akan stealth kill. Dua lagi. Agent, Gunpowder, Point Purse.
dan Ako Sugar. Kemudian kita akan ke depan sana. Di sini ada beberapa ikan juga ya, lagi 2. Di sini lebih baik kita kill aja karena mengganggu proses stealth kita. Satu lagi. Hop. Oke. Cukup gampang ya, lock target, kemudian kalian gunakan hold attack seperti ini. Yap. Dan sekarang kita akan berenang perlahan untuk stealth kill ya orang yang di atas ini. Nice. Oke, sekarang kita akan lanjut. Operate mechanism. Kita akan naik elevator. Operate lagi. Dan kita sudah sampai di Senpou Temple di Gunung Kongo. Ada suara anak kecil. Kita akan bicara dengan anak kecil itu melalui gambar ini. Ya, dia bilang orang-orang di Senpou Temple telah menyimpang dari ajaran Buddha ya, karena tertarik dengan keabadian. Basically dia memberikan warning bahwa orang-orang di Senpou Temple ini berbahaya. Next idol. Di sini kalian bisa rest karena ini tempat yang aman ya. Oke. Terima kasih atas doanya. Kita akan ke kiri dulu. Catching Sugar. Kemudian ke kanan. Dan di bawah sini ada NPC bernama Kotaro. Dia menangis karena dia ditinggalkan. Spinning red and white flowers. One pure white flower. 2 itu adalah quest item ya. Ya, basically kita belum bisa melakukan apa-apa untuk NPC ini. Nanti kita akan mengambil 2 quest item tersebut dan salah satunya akan kita berikan ke Kotaro. Kotaro ini bisa berhubungan dengan Anayama, bisa juga berhubungan dengan Dojun, dan dia juga punya quest lain tersendiri ya. Tapi nanti. Untuk sekarang kita akan lanjut dulu. Scrap iron. Dan di bawah sini ada, biksu. Kita kan lawan biksu di Senpou Temple ya. Biksu-biksu yang sesat ajarannya. Oke. Dan kalau kalian lihat di sini, Blackhead Badger sudah di sini. Nah, dia bilang mau menyeberang ke sisi tebing di sana, tapi dia nggak tahu caranya. Shinobi Kite, nah itu dia layang-layangnya. Ada assassin yang bisa menghandle layang-layang tersebut. Dan assassin yang dia katakan ada di bawah sini. Ya, ini dia. Tapi belum ada yang bisa kita lakukan, jadi kita akan kill aja. Dan kalau kita gunakan mekanisme layang-layang ini, kita akan terbangkan layang-layangnya. Dan jika kita let go, nah dia akan kembali ya. Jadi pada dasarnya kita juga belum bisa melakukan apa-apa untuk layang-layang ini. Nanti kita akan kembali. Untuk sementara waktu kita akan lanjut dulu. Catching Sugar, Balloon of Spirit. Ya, episode ini akan cukup padat informasi ya, jadi kalian bisa perhatikan dengan saksama. Kemudian kita akan talk lagi sekali. Say nothing. Oke. Hop. Nah, biksu-biksu ini akan cukup mudah untuk kita stealth kill karena mereka akan fokus berdoa ya. Tapi
ritme serangannya akan sedikit tricky untuk kita deflect. Ini kita akan coba untuk lawannya. Untuk kalian lihat. Nah, kalian lihat. Nah, seperti itu. Tapi karena kita sudah punya upgrade yang cukup di bagian attack, prayer necklace, dan beberapa pasif lainnya, kita seharusnya bisa lebih gampang untuk 1 lawan 1 ya dengan mereka. Oke. Di sini kalian bisa lihat. Nah, mereka fokus berdoa, guys. Oke. Untuk area di depan sini, kalian bisa ikuti langkah-langkah saya dalam melakukan stealth kill dan item-item yang bisa kita ambil ya. Kita akan mulai dari sini. Yap. Di atas sana ada 3 yang akan naik. Nah, kita akan ambil 3 yang di bawah sini. Ada 1 yang menggunakan tongkat, kita akan prioritaskan stealth kill yang itu. Tentunya kita akan menggunakan blood smoke ninjutsu ya. Right. Oke. Satu lagi. Nice. Kalau kita dikeroyok 3-4 biksu itu akan sangat susah ya guys. Jadi, nah di sini kalian lihat ada cukup banyak biksu. Itu sebabnya kita akan coba untuk melakukan stealth kill semaksimal mungkin, sebanyak yang saya bisa. Ambil item dulu. Dispeng agent, dan kita akan ambil jalur memutar dari sisi sebelah. Nah, kita akan ambil item dulu ya di sebelah kanan. Oke. Coin purse, powder. Satu lagi di sini. Heavy coin purse, dan sekarang kita akan mulai pembantaian dari para biksu ini. Nah, kalian lihat di sini ada 2 yang berdekatan dengan jarak segini. Satunya nggak akan sadar guys. Nah. Jadi seharusnya akan lebih mudah untuk melakukan stealth kill ya. Pada dasarnya kita akan menghindari untuk dikeroyok ya. Jadi kita akan stealth kill 1, bisa kita lawan 1 seperti ini. Hop. Kita serang aja. Nah, kan lebih gampang. Nah. Sisa berapa ya? 3. Ya, betul. Ada 2 yang pakai tongkat, kita akan prioritaskan yang pakai tongkat. Nah, kalau jarak segini, seharusnya yang di depan tidak akan sadar ya. Yap, betul. Kita akan blood smoke. Dan area clear. Kita akan ambil. Nah, di sana ada yang belum saya ambil. Coin purse. Aku sugar. Fistful of Us, dan kita akan naik. Area ini adalah sarang para jangkrik. Yep, kita akan habiskan semua jangkrik ini ya. Lumayan untuk kita mengisi bar resurrective kita yang masih cooldown. Plus kita mendapatkan 15 experience point untuk skill point kita. Lumayan, per 1W15. Oke. Next, di sini kita akan cek. Yep, ada 3 yang sedang berdoa dan 1 yang sedang berjaga-jaga. Oke. Lump of fat wax, mantap. Kita akan bersihkan jangkrik-jangkrik dulu. Sebelum kita mengusik mereka ini, dan 1 yang ada di depan sini, kita akan ke belakang dulu. Karena di sini ada Taro Troops yang berbahaya. Yap. Lump of Fat Wax lagi. Ini musuh ya guys, bukan patung. Nanti saya akan tunjukkan. Dan tentu saja kita akan gunakan Blood Smoke. Right.
bisa lihat, untuk 1 lawan 1 kita tinggal serang aja ya. Karena upgrade kita sudah cukup, jadi akan lebih mudah untuk 1 lawan 1. Kemudian, di depan sana ada item, kita akan ambil dulu. Gold seed, oke. Dan di sini kalian akan lihat kita bisa kill orang ini. Tapi dia nggak mati guys, karena makhluk ini atau orang ini adalah invested. Orang yang terpapar keabadian berkat rejuvenating water mungkin. Seperti itu, jadi kita butuh mortal blade ya tentunya. Ada 2 tipe makhluk seperti ini di Senpou Temple. Yang satu adalah seperti ini, memuntahkan jangkrik-jangkrik dari mulutnya. Satu lagi dia akan mengeluarkan lepa raksasa dari kepalanya ya. Tapi untuk sekarang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita akan lanjut. Gokeng Ceramic Shard dan kita akan tinggalkan saja dia. Di sini ada Balloon of Spirit dan kita akan bicara dengan nenek ini. Fruit of the Serpent. Ada 2 jenis, satunya segar, satunya kering. Di sebelah sana. Yap. Ini adalah 2 quest item penting yang di episode mendatang kita ambil ya. Rice, dia meminta nasi. Oke. Rice from the Divine Child. Divine Child itu juga salah satu NPC penting di game ini ya. Kemudian kita akan lanjut saja. Ya, hook ke sini, ke atas. Light point purse dan itu dia layang-layang yang tadi. Dan kalau kalian lihat dari sini, nah di depan sana ada daratan ya, yang merupakan tujuan dari Blackhead Badger dan kita juga nanti. Untuk sekarang kita akan lanjut dulu di Senpou Temple ini. Di bawah sini ada 1 musuh. Oke. Kemudian Ungo Sugar. Ya, di area ini ada beberapa musuh. Kita akan ambil satu persatu. Dari archer ini kita akan shuriken. Oke. Dan di bawah kita bisa langsung stealth dari atas. Nah, kalian lihat di sana ada 2 musuh yang bisa dibilang sangat menyebalkan untuk kita lawan saat ini ya. Mereka menggunakan glaive, mereka terbang-terbang, dan kalau kita dikeroyok akan sangat susah. Jadi kita akan coba untuk stealth kill. Oke. Depan sana ada shielder, jadi kita akan pasang loaded X. Dan dari sini kita akan gunakan, mana dia? Gaijin Sugar. Yap. Kita akan stealth kill 2 ini dulu. Elet. Kemudian satu yang di bawah ini kita akan pancing menggunakan ceramic shard seperti biasa. Right. Nah, kita akan ambil jalan memutar ke sisi sebelahnya. Kita akan stealth yang di atas dulu ya. Nah, Gaijin Sugar. Lihat 186 experience ya. Sangat banyak, lumayan. Satu lagi. Oke. Dan area ini sudah clear. Heavy coin purse. Saya cukup sarankan kalian untuk melakukan stealth kill di sini ya, karena experience-nya lumayan untuk kedua musuh ini. Kemudian kita akan ya di kiri ini kita bisa hook. Di sini ada idol lagi. Dan sebelum lanjut kita akan mengupgrade healing gourd kita ya. Tentunya di Emma. Bukan di sini ya, sorry.
Ya, Emma sudah pindah lokasi. Jadi kita akan lewat jalan pintas ini. Oke. Halo Emma. タケル様がその枝を花をこざ Gift Court Seed. では Sekarang kita akan lanjut lagi. Travel back ke Shugendo. Oke, mumpung saya ingat ya, kita akan ambil skill dulu. Breath of Life Light. Yap, ini mengembalikan darah kita sedikit setiap kali kita melakukan dead blow. Jadi basically ini adalah skill untuk healing. Dan tentunya akan berguna di Senpo Temple ini dan untuk seterusnya karena akan ada cukup banyak musuh-musuh yang merepotkan ya. Jadi kita akan ambil. Oke. Dan sebelum lanjut ke depan sana, ada satu lagi NPC yang akan kita jumpai. Di belakang sini. Ceramic Shard. Yap, Memorial Mob Merchant. Dan yang dia jual adalah sebagai berikut. Nah, ada beberapa yang menarik. Kita akan ambil persimmon dulu. Ini merecover postur plus akan kita gunakan untuk di salah satu NPC nanti. Dan ini jarang kita temui ya, jadi kita akan ambil 2. Oke. Dragon's Blood Drop Red juga bisa kalian ambil jika kalian sudah mati beberapa kali. Ini untuk menghilangkan Dragon Rot ya. Kemudian kita akan ambil 2 Scrap Magnetite. Upgrade material ya. Sisanya kita akan tabung. Oke, sudah. Sekarang kita akan lanjut ke depan. Ada beberapa hook point. Saya rekomendasikan yang ini karena kita akan melakukan stealth kill. Balloon of Spirit. Nah, kalian lihat itu ada yang menggantung. Jadi caranya kita akan crouch. Kita tunggu sampai dia turun dan berjalan sedikit. Nah, di sini kita bisa stealth kill. Kemudian di depan sana. Sugar. Ada 2 lagi, satunya di atas, satu lagi ada di bawah sana. Kita akan ambil yang di bawah dulu. Di belakang sini ada emblem. Oke. Kemudian satu lagi. Kita akan let's hang dead blow. Alright. Sekarang kita akan lanjut. Nah, di sini kalian lihat di situ ada item dan hook point. Dari sini kalian bisa loncat dan melakukan hook lalu grab tepian yang ada di sana ya. Tapi kalau dari sini menurut saya akan agak riskan. Saya sudah mencoba beberapa kali dan beberapa kali mati. Jadi kita akan menghabiskan healing gourd. Cara yang lebih aman menurut saya adalah kita akan naik ke atas dulu. Yap. Jalan utama ke sebelah sini ya. Kita akan ke belakang dulu. Dan di sini kita bisa mendapatkan Red and White Bidwill. Yap, ini adalah quest item salah satunya yang kita bisa berikan ke Kotaro ya. Kemudian dari sini kita akan turun ke bawah. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, caranya kita akan lompat ke sana dulu. Nah, lalu dari sini kita akan lompat ke bawah dan grab. Yap. Oke. Nah, di sini dia. Nah, itu dia itemnya. Dan ada hook point. Jadi caranya kita akan berdiri di tepian seperti ini. Di ujung. Mengarah ke arah tebingnya, ke arah batu di depan.
Jadi kita akan lompat dan begitu mendekati bawah kita akan arahkan kamera ke arah hook point ini dan kita akan tekan hook. Jadi kurang lebih seperti ini. Hop. Nah, seperti itu guys. Heavy coin purse. Nah, seperti itu menurut saya cara yang jauh lebih aman daripada dari atas ini ya. Di sini saya sering mati, saya coba berkali-kali. Kemudian kita akan lanjut. Nah, di sini juga kalian nggak perlu loncat. Dari berdiri ini kalian hook dan grab di depan sana. Jadi seperti ini. Nah, kalau kalian loncat itu bisa ada kemungkinan gagal ya. Kemudian kita akan naik. Siapkan shuriken. Karena di sini ada tokek-tokek. Nah. Wall jump. Dan di sini ada satu lagi quest item untuk Kotaro, White Pinwheel. Yap. Oke. Kita akan lanjut sedikit lagi ke atas. Di dalam sini ada monkey bows, coin purse, dan kalian lihat ya itu ada makhluk yang menggantung di dinding ya. Itu adalah Lesser Centipede. Di sini kalian akan lihat cara killnya cukup gampang ya. Jadi sini kalau kita lompat, nah seperti itu. Jadi kita cukup lompat ke atas punggungnya, lalu titik dead blow akan muncul. Segampang itu ya. Black gunpowder. Kemudian di sini ada jalan rahasia. Dan jalan ini akan tembus ke Ashina Outskirt di area Headless. Nah, tapi kita nggak akan lawan ya. Kita akan lari dulu kembali. Shinobi Escape Route leads to Demon Bell. Nah, dan Demon Bell yang disebutkan ada di sini. Ini dia. Jadi kalau kita baca, do not ring this bell. Inviting misfortune is an act of virtue. Jadi kalau kita bunyikan lonceng ini, difficulty, tingkat kesusahan dari game ini sendiri akan bertambah. Musuh-musuh akan menjadi lebih susah kita lawan. Tapi itu akan dibarengi juga dengan chance item drop yang lebih banyak. Kemudian koin yang lebih banyak juga. Jadi jika kalian ingin mendapatkan upgrade material untuk prostetik yang banyak dan koin juga, kalian bisa bunyikan lonceng ini. Nah, Sinister Burden. Ini artinya difficulty-nya sudah meningkat ya. Dan kita mendapatkan item bernama Bell Demon. Jadi item itu akan ada di inventory kita. Dan kemudian jika kalian ingin mengembalikan tingkat kesusahannya kembali semula, kalian cari di inventory. Kita akan cari Bell Demon. Mana dia? Ya, ini dia. Kita akan gunakan. Maka Burden Dispel. Yap. Ini artinya difficulty-nya sudah kembali ke normal ya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan interact dengan idol. Lalu kita akan travel back ke Shugendo. Oke, sekarang kita akan lanjut melalui jalur yang sama. Dan di sini kalian bisa gunakan untuk area farming ya, karena idolnya cukup dekat tadi di belakang sana. Caranya juga akan sama seperti tadi. Nah, 93 experience untuk satu makhluk ini ya. Dan di sini ada 4. Jadi akan cukup worth it untuk kalian
farming di sini. Karena selain cepat, idol juga dekat, experience banyak, dan kalian nggak perlu bertarung ya. Semuanya bisa kita lakukan dengan full stealth. Oke. Dan jika kalian ingin rest dan kembali farming, kalian bisa lompat ke arah dahan itu dan idolnya ada di seberang sana ya. Nah, saya juga perlu farming sepertinya karena kita akan segera melawan mini boss di depan sana. Jadi, kita wajib menyelamatkan experience point kita. Rest. Oke. Sekarang kita akan kembali farming. Kita akan lakukan quick farming, lalu kita akan lanjut ya. 1 2 3 dan yang terakhir. Oke, sekarang kita akan lanjut ke atas. Dan di dalam bangunan ini adalah area mini boss, yaitu Armored Warrior. Mini boss ini nggak bisa kita dapatkan free death blow-nya, dan kita juga nggak bisa kalahkan dia dengan death blow biasa. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Ini akan jadi pertarungan postur. Jadi kita akan banyak melakukan timing deflect. Serangan dari mini boss ini tidak terlalu cepat, tapi damage-nya jika kena akan sangat besar. Dan postur damage juga akan cukup besar jika kita gagal melakukan timing deflect. Kemudian dia juga memiliki thrust attack, jadi kita akan menggunakan Mimicry counter. Kemudian untuk kalian yang tidak yakin dengan timing deflect kalian bisa menggunakan opsi Loaded Umbrella. Ya, ini juga kalian bisa gunakan untuk deflect ya, tapi menggunakan Spirit Emblem tentunya. Kemudian nggak banyak yang bisa kalian gunakan di Prosthetic Tools untuk melawan boss ini. Tapi Loaded X bisa kalian gunakan untuk membantu menambah postur damage ke mini boss ini ya. Dan yang terakhir kita bisa gunakan Gokan Sugar untuk mengurangi postur damage yang masuk ke kita, terutama jika kita gagal melakukan timing deflect. Yap, seperti itu kurang lebih. Kita akan langsung saja maju ke depan. Di sini saya akan gunakan Gokan Sugar. Oke. Lihat serangannya. Oh, ini kiri. Langsung kita berikan X. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, kalian lihat nggak ada damage yang masuk ya. Nah, di sini. Nah, kita nggak bisa ngalahkan dia dengan death blow biasa. Jadi kita akan bertarung di sini. Hop. X lagi. 1, 2, 3. Terakhir. Nah, kita harus menjatuhkannya. Seperti itu. Robert. Boom. Dan tentu saja Briarbeat. Oke. Dan Breath of Nature Shadow. Ini merecover postur setiap kali kita melakukan death blow ya. Oke. Sedikit sejarah tentang Armor Warrior ini. Dia adalah ayah dari anak kecil yang membuat Firecracker ini ya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita akan lanjut sedikit lagi. Scrap Magnetite. Di sini kalian bisa rest. Kemudian, untuk episode kali ini sepertinya saya akan stop sampai di sini dulu. Di part berikutnya kita akan habiskan sisa dari area Zenpo Temple ini. Jika memungkinkan, kita akan melawan satu lagi major boss. Jadi,
Terima kasih yang sudah menonton, semoga dapat membantu perjalanan kalian dalam bermain game Sekiro ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video-video dari saya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.